Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali ya untuk di mata kuliah praktikum sistem basis data. Sebentar ya, ada azan ternyata. Sekarang azannya lebih cepat. Sebentar, habis azan. Bentar, lanjut. Kita lanjut dulu teman-teman. Mohon maaf tadi ada azan. Agak nanggung ya kita jam 13 tuh. Kadang-kadang kalau karena teman-teman cukup singkat sih nanti cuman sampai 16 ini ya 40. Kalau yang sampai sore itu biasanya saya ini ya, saya informasikan sholat dulu aja gitu. Karena berhubung nanti teman-teman 16.40 takutnya nanti kehabisan ini waktu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini ya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoa cukup. Kemudian untuk ini ya teman-teman ya, materinya, oh presensinya silahkan diisi dulu teman-teman. Tadi saya buat yang paling bawah ya, attendance itu. Silahkan diisikan dulu untuk yang kelas C ya. Untuk presensinya yang attendance, kemudian kalau tidak salah itu sudah ada ini ya teman-teman ya, latihan dan tugas juga ya di Leads ya. Bahkan sembari dicek, kita coba bahas untuk konsepnya dulu.
Kemudian nanti kita cobakan bersama ya. Nanti sebentar. Saya izin share screen dulu teman-teman. Silahkan ya mengisikan presensi dulu yang sudah hadir. Nah ini materinya teman-teman. Sebentar saya perbesar dulu. Sebentar ya teman-teman, karena ada rapat senamika juga. Saya izin dulu sebentar. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Untuk trigger bagian kedua ya. Kemarin mungkin kita mempelajari trigger. Nah, kemarin itu pokok bahasannya ini ya. Terkait trigger di bagian pertama ya. Nah, ini adalah lanjutannya ya untuk trigger bagian kedua. Nah, untuk trigger di bagian kedua ini terkait dengan overview ya. Ini hanya konsep ya. Kita mereview lagi konsep trigger, di mana trigger di sini merupakan suatu objek database yang merupakan ini ya berisi aksi atau prosedur yang terjadi jika ada perubahan ya terhadap suatu row. Jadi kayak kalau bahasa Indonesia trigger itu kan pemicu ya. Nah, nanti akan terpicu misalkan ketika ada suatu perubahan itu terjadi ya gitu. Si trigger itu nanti akan dijalankan. Nah, trigger tidak dapat menjadi bagian dari suatu temporary table atau suatu view ya. Intinya script SQL yang memicu terjadinya kejadian seperti nanti teman-teman kemarin kita mencoba ya teman-teman ya melihat apa namanya opsi event ya. Ada insert, ada update dan juga delete ya. Di mana teman-teman bisa menentukan salah satunya ya yang otomatis nanti akan akan berjalan dan memicu ini ya trigger tadi untuk berjalan. Nah, untuk pembuatan trigger di sini berikut ini adalah sintaks ya. Struktur dari trigger seperti kemarin teman-teman sama. Untuk strukturnya dengan create ya. Create or replace itu juga bisa. Kemudian ada definer, kemudian user, current user ya. Ini kalau teman-teman mendefine ya. Kemudian trigger, trigger name, trigger time, trigger event. Nah ini ya, triggernya nama triggernya itu sendiri, kemudian trigger time ini ada before atau afternya, kemudian trigger event ini ya pilihannya, apakah insert, update, atau delete. On table name for each row trigger body. Nah ini untuk deskripsi keterangannya, ada trigger name ini merupakan nama trigger, kemudian trigger time ya, kapan kita mengeksekusi trigger. Apakah sebelum ataukah sesudah perubahan ya. Kemarin kita belajar ada yang before, ada yang after. Nah ini ya. Kalau di MySQL memang ini ya ada opsinya itu pilih salah satu ya teman-teman. Kalau untuk database lain, DBMS yang lain mungkin bisa menyesuaikan ya. Kadang bisa beda juga. Nah teman-teman biasanya merujuk ke dokumentasinya. Kalau mau melihat apakah dia opsi yang berlaku apa saja gitu. Kemudian ada trigger event. Di sini merupakan event atau peristiwa yang menyebabkan trigger dilakukan. Nah, tadi ya pilihannya kita punya 3. Untuk MySQL ada insert, update, dan delete. Nah, DBMS lain bisa tuh teman-teman beberapa or ya, or insert, or update, or delete itu ya. Yang saya sampaikan tuh yang saya pernah cek itu IBM teman-teman. Itu ada or-nya bisa. Kemudian table name ini ada nama tabel. Kemudian trigger body ya, statement-statement perintah SQL yang akan dilakukan. Jika perintahnya lebih dari 1, maka gunakan block statement begin end ya. Nah ini kemarin kalau kita lihat di dalam struktur localhost PHP admin itu kan langsung ya teman-teman ya kita buat triggernya di sana dengan memilih ini ya tabelnya ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja nanti sintaks di dalamnya ya. Jadi langsung bikin ke N-nya.
Kemudian jika di Finder dispesifikasikan, maka kita akan memutuskan trigger tersebut dijalankan hanya oleh user tertentu. Katakanlah teman-teman ini ya yang kemarin kita pelajari ya. Ada ini ya format penulisan user at host ya. Jadi kalau kita define sendiri itu bisa teman-teman usernya. Tapi kalau misalkan tidak dispesifikasikan pun bisa ya pakai current user. Jadi nggak usah diisi kalau kemarin kita pakai localhost PHP admin. Kadang saya agak mix ya teman-teman karena berhubung kelas ini ya apa namanya sistem basis data saya ada beberapa kelas ya. Jadi di IF, di SD sama di D3 kadang-kadang saya mix ini yang mana ya gitu, yang udah pernah sharing yang mana, yang belum yang mana gitu. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman menggunakan ini teman-teman, referensi old dan juga new. Nah, karena trigger ini digunakan pada saat terjadi perubahan, maka ada referensi ya ke row sebelum dan sesudah perubahan. Nah, katakanlah kalau teman-teman menggunakan yang ini ya baru ya sesudah perubahan, biasanya teman-teman merefer ke new ya. Nah ini ya, untuk alias ini berfungsi untuk old dan new ya. Kalau old ini yang sebelum perubahan, yang lama. Kalau new ini untuk yang setelah ya, setelah kita lakukan update perubahan maksudnya, setelah datanya diupdate. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman dihadapkan pada contoh kasus penggunaan trigger. Nanti kita membuat ya database, misalkan kasus 1 gitu ya. Kasus 1 dengan struktur tabel ini ya. Struktur tabelnya ada kolom ini ya teman-teman ya. Ini ada P item, ada T-cell ID. Nah, untuk yang P itemnya di sini teman-teman. Produk itemnya yang ini, T-cell detail yang ini. Nah, harusnya judulnya di atas ya. Jadi nggak bingung. Yang P item yang di bawah teman-teman. Baru yang di detailnya yang ini teman-teman. Detailnya yang ini. Nah, di dalam detail ini ada detail ID, sell ID, item ID, price, quantity, discount item ya sama total. Nah, kemudian di sini ada tabel T-cell detail before ya, sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kolom, ada item ID, name, barcode, kategori, unit ID, price, stock, created, dan juga updated-nya. Nah, kita bisa menggunakan trigger ya untuk kasus jika ada data di tabel T-cell yang bertambah. Jadi di detail kebetulan misalkan katakanlah ya dari produk ini ternyata ada yang dibeli ya. Dibeli kemudian maka di dalam field field stock di dalam P item yang memiliki item ID sama nanti akan berkurang nih teman-teman. Kita tahu katakanlah ini adalah ini ya stok opnamnya yang produk itemnya. Nah, kemudian kalau ada yang beli nanti masuknya di sini teman-teman, T-cell detail. Kemudian, nah ini akan berkurang otomatis ya sesuai kuantiti yang ada di tabel T-cell detail ya nanti. Jadi di dalam stok nanti akan berkurang teman-teman berdasarkan penambahan yang ada di dalam detail. Nah, begitu sebaliknya ya. Nah, ini nanti kita coba. Nah, kita buat contoh trigger ya. Misalkan untuk ini ya, event setelah penghapusan, after delete ya, setelah dilakukan delete pada tabel T-cell detail. Nah, jika delete data di tabel T-cell detail, maka field stock yang ada di item P item dengan item ID yang sama ini akan bertambah teman-teman. Di tabel T-cell detail, nah ini ya. Kalau misalkan ini ya tadi ya, di dalam stoknya P item ya tadi ya, di sini teman-teman. Nah ini ya, ini kebetulan bersesuaian dengan yang ada di sini ya. Ini nanti berarti ini ya, ada proses ini ya. Kalau misalkan ini masuknya ke sini dulu teman-teman. Jadi jika terjadi delete antara T-cell detail, maka field stock yang ada di P item ID yang sama akan bertambah kuantitinya di T-cell detail ya. Nah, kalau di sini dikurangi teman-teman, tadi kan kita tahu ini stok opnam. Nah, nanti di sini ya posisinya nanti akan ini ya bertambah gitu. Dan sebaliknya ya, misalkan katakanlah di sini ya teman-teman ya, katakanlah dikembalikan gitu ya, berarti stoknya nanti akan ininya nambah stok dari stok opnamnya.
Kalau detailnya ini ternyata katakanlah tidak jadi beli gitu ya. Nah, ini otomatis berarti nanti akan ada di stoknya bertambah. Nah, ini untuk struktur ya, script dari triggernya ya teman-teman. Seperti kemarin ya kita menggunakan delimiter. Nah, di sini teman-teman ada create trigger. Nah, ini stock del after delete ya. Nah, ini ya on TCL detail for each row. Nah, ini kita pakai aja nggak apa-apa teman-teman. Nah, nanti tadi ya dimintanya ini ya setelah penghapusan. Berarti di sini stok delete. Jadi stoknya nanti akan dikurangi teman-teman. Stok delete. Nah, ini untuk mana ini? After delete ya, setelah delete ya. Jadi update p item set stock di mana stok ditambah old quantity ya. Jadi nanti misalkan ada perubahan setelah delete, nanti akan ada pertambahan dari jumlah ya. Kalau di sini dia hapus teman-teman, nah nanti di sini otomatis nambah gitu. Secara apa logika ini ya alurnya ya. Kalau misalkan di sini nggak jadi beli ya katakanlah, nah itu nanti berarti di stok opnam nambah gitu. Nah ini untuk struktur penulisannya ya teman-teman ya, dengan item ID tadi sama dengan item ID yang sama, hanya di sini teman-teman diubah di stoknya ya. Nah kita nanti mencoba menghapus ya teman-teman ya, katakanlah di sini teman-teman ada sel ID 16, nah detail ID-nya 27, 28, nah di sini. Ini ya sel ID 16 dengan ID detailnya 27 dan 28. Kemudian dan lihat stok pada tabel P item. Nah, nanti akan bertambah ya sesuai kuantiti pada T-cell detail yang dihapus. Jadi misalkan teman-teman tadi mencoba menghapus dua data di atas 16 ini ya, sel ID 16 dengan detail ID 27, 28. Kita coba baca geser ke kanan ya teman-teman ya. Kuantitinya ini untuk item ID 4, ini kuantitinya 1. Kemudian untuk detail ID 28, ini item ID-nya 5, ini kuantitinya 2. Nah, kemudian di sini nih teman-teman, ini hasil outputnya ya teman-teman ya. Tadi jadi 2 ini ya teman-teman ya. Dengan ID 16 ini dihapus. Jadi awalnya ada 5 baris. Kemudian tinggal sisa 3 baris teman-teman yang ada di bawah 16-nya kehapus. Nah, di sini ada perubahan teman-teman untuk stoknya. Yang tadinya, nah ini mungkin kita iniin aja kali ya. Saya bikin kopian biar kelihatan. Saya jejerin gitu. Sebentar. Atau saya scroll juga nggak apa-apa teman-teman. Saya copyin aja kali ya biar kelihatan. Oh ternyata di double atas sama bawah ya. Ini saya taruh di bawahnya ya. Biar nggak jauh banget. Ininya kita scroll ke bawah. Ini ya teman-teman ya. Katakanlah tadi saya perkecil misalkan di sini ya. Nah, tadinya ini teman-teman, tadinya kita tahu ada 16 ya. Kemudian kita sisakan yang 16 ini dihilangkan. Nah, kemudian tinggal sisa yang ini teman-teman 18, 18, 22 berarti 3 baris di bawahnya. Nah, kita lihat ya. Di sini untuk yang item ID 4 sama item ID 5 ini yang ID 27 dan 28 ini kan kuantitinya 1 ya, untuk 41, untuk 5 kedua. Nah, nanti berubah teman-teman. Coba diamati yang di sini ya. Untuk item ID ya teman-teman ya. Item ID di sini kan 4 sama 5. Nah, kita lihat 4 sama 5 ini ada aqua, ada pensil. Nah, di sini aqua sama pensil yang awalnya kita lihat stoknya. Aqua ini 27, pensilnya ada 95. Nah, kalau di sini kita geser ya, setelah terjadi operasi tadi ya, after delete, nah itu aquanya menjadi 28. Kemudian pensilnya berubah menjadi 97. Di mana kita lihat tadi ya, dua data detail. Nah, ini ya, kita lihat untuk yang ID 4, ini ada 1. Nah, satunya tadi masuk teman-teman ke sini, dikembalikan lagi ke stok opnam. Berarti ID 4 masuk ke sini aqua. Yang tadinya 27 berarti kita tambah 1. Maka di sini hasilnya adalah aqua menjadi 28. Nah, begitu pula sama dengan
yang ada di atas di bawahnya. Yang ini ya teman-teman ya, ID 5. Nah, ID 5 ini kita lihat kuantitinya berapa? 2. Berarti di sini pensil dengan stok opnam ini posisinya ada di 95. Kalau dia tidak jadi beli, katakanlah gitu. Kemudian dikembalikan ini ada 2 pensil. Berarti pensilnya 2 tadi masuk ke sini kembali lagi. Berarti dari 95 nanti berubah menjadi 97. Nah, itu teman-teman. Nanti maka data di sini tadi kan berkurang 2 ya. Jadi tinggal 3 baris gitu. Untuk di T-cell detailnya. Nah, di sininya maka ada pertambahan stoknya, teman-teman. Ini saya balikin dulu ya, ininya apa namanya? Gambarnya. Kemudian mana tadi? Di sini. Nah, itu untuk contoh ini ya, teman-teman ya, T-cell detail sampai item. Gak apa-apa nanti kita cobakan bareng aja teman-teman yang ininya apa. Nanti nggak apa ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang saya udah define sih nanti ininya apa namanya tipe datanya. Nanti kita samaan juga boleh. Jadi nanti teman-teman tinggal melanjutkan untuk prosesnya ya. Nggak apa, nanti kita bahas konsep dulu ya, baru nanti kita cobakan. Nah, untuk contoh di kasus 2, teman-teman, nah di sini teman-teman diminta membuat database ya. Di sini nanti database-nya namanya mungkin diminta kasus 2. Nah, nanti untuk tabelnya ini ada nilai mahasiswa, teman-teman. Nah, di sini ada ini ya, kolom NIM, kemudian nilai akhir sama status. Nah, ini tinggal di-copy aja bisa, teman-teman nanti. Nah, kemudian nanti teman-teman membuat trigger di sini ya. Untuk mengisi status nilai ya, nilainya ya, statusnya ini secara otomatis berdasarkan nilai akhir siswa. Nah, di sini status nanti diisi lulus jika nilai akhir dari mahasiswa ini 70, teman-teman. Nah, lebih besar sama dengan 70. Nah, jika nilai akhirnya kurang dari 70, maka statusnya tidak lulus. Nah, ketika kita nanti coba melihat ya di sini untuk struktur dari triggernya, sama ya dari delimiter. Nah, ini teman-teman yang tadi saya maksudkan, create or replace bisa teman-teman. Tidak hanya create saja bisa. Kemudian masukkan ini ya kata trigger, kemudian ini ya teman-teman ya, trigger name-nya, teman-teman misalkan kasih nama trigger status, kemudian nanti ini ya, apakah dilakukan before ataukah after, di sini mintanya before ya, kemudian eventnya insert. On tabelnya ini nilai mahasiswa ya for each row, kemudian ini body-nya ya bikin, misalkan if ini ya, new nilai akhir, jadi new ini nanti akan data nilai akhir yang baru ya, lebih besar sama dengan 0. Dan set new status ya, berarti lulus. Sedangkan kalau tidak, berarti langsung otomatis ya, masuk ke statusnya tidak lulus. Ini and if, kemudian ada end, closing ya, delimiter gitu. Kemudian nanti teman-teman mencoba ya, menginsertkan ya setelah membuat trigger, kemudian menginsertkan ini teman-teman, insert into nilai mahasiswa ya, NIM nilai akhir. Nah, value-nya katakanlah ini ya teman-teman ya. 1 sekian ini ya, 1, 2, 3 sekian ini. Kemudian nilai akhirnya ini ya teman-teman ya, 75 misalkan. Nah, ini nanti masuk nih teman-teman di nilai yang baru ya. Form nilai tadi kita select all dari nilai. Nah, ini keluar nilai inputan yang baru. Nah, kemudian maka status otomatis akan diinputkan sesuai dengan nilai akhir. Nah, di sini nanti teman-teman mencobakan ya. Misalkan teman-teman menambah 1 lagi ya. Ini insert into ya teman-teman, ini ditambah aja. Nah, ini nanti ini ya. Kita select lagi teman-teman dengan data baru, misalkan katakanlah nilainya 55. Nah, ini masuk tidak lulus. Kita lihat kondisi ini masih benar ya teman-teman ya. Masih terpenuhi ya, 75 benar ya, lebih besar sama dengan 70 dan 55 kurang dari ya. Nah, di sini masuk lulus dan tidak lulus. Nah, kalau misalkan kita uji ya teman-teman ya, dengan data ya, kita lakukan proses update. Misalkan nilai mahasiswa ya. Nah, ini yang nilai akhirnya 100. Nah, nilai akhirnya kita set 100 di mana NIM-nya ya
yang 1, 2, 3 sekian akhirnya 0 ya. Nah ini kita kasih nilai, oh yang ini yang 1 teman-teman. 1, 2, 3 yang akhirannya 1 maaf, yang di bawahnya. Nah kita update, itu nilai akhirnya 100. Nah ini tadi ya, yang dilihat yang di baris kedua, yang awalnya 55 jadi 100. Jadi harusnya ya kalau misalkan secara apa namanya, rules tadi ya, bahwa kalau nilainya lebih besar sama dengan 70 adalah lulus. Nah, ini kenapa posisinya nilai 100 ini berstatus tidak lulus. Nah, itu. Nah, ini teman-teman nanti bisa dicobakan ya. Mengapa ketika kita melakukan update 100 tidak serta-merta statusnya berubah ya. Nah, ini biasanya nanti berkaitan dengan pengelolaan di triggernya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nanti teman-teman bisa nih dicobakan ya. Kalau kemarin saya cobakan di salah satu kelas itu ini, nanti silakan teman-teman mencoba ya menjawab kenapa hal ini terjadi ya. Eee, ada pertanyaannya nih teman-teman, mengapa hal ini terjadi dan apakah diperlukan trigger dengan event yang lain? Nah, ini teman-teman nanti mungkin sembari mencoba, jadi bisa ngetes ya seperti apa. Ini ternyata ada tugasnya juga, nanti bisa dicobakan. Untuk tugas nanti saja dulu teman-teman, kita mencobakan bersama yang ini dulu deh. Yang ini dulu ya, kita coba untuk membuat p-item dan juga T-cell detail. Nah, kalau ini kita samakan saja ya mungkin, biar samaan. Teman-teman silakan mengakses ininya, apa namanya, kita kayak biasa aja ya, lewat command line mungkin, karena keseringan pakai command line. Jadi nanti kita lihat, view-nya aja di localhost phpMyAdmin ya teman-teman ya. Karena saya juga jadi agak keseringan pakai ini, command line deh. Jatuhnya malah jadi agak kikuk kalau nggak pakai command line. Nah, silakan teman-teman membuka dulu, sampipinya untuk masuk ke command line, kemudian silakan membuat ini dulu ya, eee, kita bikin ininya teman-teman, database-nya ya tadi ya. Kita kita samakan saja ya, dari saya aja dulu kali, atau teman-teman ada yang ini, mungkin biar samaan aja kali nanti teman-teman iniin ya. Bentar, database-nya apa tadi? Sebentar. Oh iya, saya belum share screen ya, masih di soal ya. Bentar, kasus 1 ya. Kasus 1. Oke. Nah, teman-teman nanti tinggal buat saja seperti ini. Oke, ini p-item. P-item. Kemudian sama T-cell dulu ya. Kita samain dulu aja teman-teman. T-cell, cell detail. Nah, ini. Kayaknya di saya belum ke-share kan ya ini. Mana tadi? Lah, ininya mana? Nah, ini teman-teman. Disamain aja kali ya, biar ini apa namanya. Nah, ini teman-teman silahkan untuk membuat p-item. Ini ada item ID, ada name, ada barcode, kategori, unit ID, price, stock, created, updated ya. Nah, dengan struktur kayak gini aja teman-teman, biar samaan. Silakan dibuat dulu untuk p-itemnya. P-item, kemudian nanti kita geser di T-cell detail. Nah, ini samaan dulu aja kali ya teman-teman ya, biar nanti ini apa memudahkan waktu bikin ininya apa transaksi ininya proses perubahannya. Silakan kita samakan dulu aja tabelnya, dibuat dulu teman-teman untuk tabelnya, saya tunggu dulu.
Silahkan. Mungkin yang sudah boleh nih teman-teman menunjukkan hasilnya dulu boleh nggak apa-apa. Buat keaktifan boleh deh. Silahkan. Yang simple dulu deh sebelum kita geser ke yang lainnya. Yang sudah nanti bisa geser share screen. Yang ini ya dibuat dulu deh teman-teman. Untuk yang P item dulu. Mau kapital semua boleh, kecil semua boleh. Silahkan cuma untuk penamaan aja. Saya nggak terlalu sensitif case ya. Ini untuk P item. Itemnya silahkan dibuat dulu. Kalau yang sudah boleh ya present dulu. Nah, ini dulu yang P item, kemudian nanti yang tabel detail detail nanti saya geser ke bawah. Ya. Nanti yang sudah juga bisa present ya share screen. Kemudian nanti sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Silahkan teman-teman dibuat dulu. Mohon maaf ya sambil ada rapat semamika. Yang sudah boleh share screen teman-teman. Yang sudah ini dulu P item dulu deh. Baru nanti kita ke detail detail. Dibuat dulu. Saya mau nyoba, Bu. Boleh? Silahkan. Saya stop share ya. Silahkan. Mas. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Untuk tabel P item dulu, kemudian nanti yang detail detail ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya, step by step. Oke, saya izin Nanti share screen, kita Bu. samain tabelnya. Saya takutnya nanti kalau beda tab. Saya tadi mau saya langsung kasih ya, yang di di materinya yang Word itu. Cuman takutnya nanti kalau berbeda, kemudian nanti malah bermasalah, jadi kita samakan. Silakan Mas, sambil share screen boleh. Nah, ini untuk tabel P item dulu. Oke. Ini ya, ada berapa tadi saya agak lupa. Bentar. Ada berapa kolom tadi? Bentar ya, Sudah teman. terlihat, Bu. Sudah Mas, terlihat, Bu. Maaf. 9 ya? Ada 9 ya? Bener. Oke, Bu. Ada 9 kolom ya teman-teman ya. Silahkan untuk teman-teman yang lain seperti ini. Seperti Mas Triandika ya. Untuk pembuatannya. Silahkan disamakan. Boleh yang ditambah auto increment silahkan. Kalau mau langsung. Biar langsung urut kan ya. Silahkan kalau mau. Sebentar. Item ID-nya. Bentar. Item ID-nya nanti kalau auto increment untuk P item ada ketentuan nggak? Sebentar ya, saya cek dulu. Saya agak lupa ininya. Baik, Bu. Bentuk ininya. Jadi kalau mau dibikin auto increment soalnya kodenya beda deh. Kayaknya. Nanti ada satu lagi soalnya. Kalau auto increment nanti nggak sama ini sih soalnya kodenya. Oh, Nggak berarti apa-apa ya? nggak usah pakai auto increment, Nggak Bu. usah, nggak usah deh. Nggak usah auto Ya udah deh, increment, Bu. Saya teman-teman. delete Ah, dulu tabelnya. ntar di copy aja, teman-teman. Ini di copy aja, Mas. Nanti ditaruh di notepad untuk di paste lagi. Diilangin aja auto Siap, Bu. incrementnya. Siap, Bu. Nggak apa-apa. Oke, saya Soalnya stop nanti share kita screen ya, Bu. mulainya ini ya. Oke, Mas Triandika silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima Oke, kasih Bu. ya sudah share screen. Jadi ini aja teman-teman nggak usah di auto karena kebetulan mulainya dia ID 2 ya. Di P itemnya nomor 2, 4, 5. Dia bikinnya kayak randomize deh. Enggak 1, 2 ya. Jadi takutnya nanti ini miss di beberapa hal. Kita samain dulu aja. Silakan mungkin teman-teman yang sudah boleh deh saya kasih kesempatan lagi untuk P itemnya yang nggak usah pakai auto increment. Nah ini Mas Triandika sudah mencoba. Ada yang lagi mau mencoba? Mbak Nova? Silakan bisa share screen. Yang nggak usah pakai auto increment Mbak, yang biasa aja. Bu, Ini biasa aja. Oke. Ini aja ya teman-teman ya, yang biasa aja dulu.
Tadi yang nggak usah auto increment karena ID-nya nanti nggak ini ya, nggak urut ternyata. Startnya nomor 2. Oke, terima kasih Mbak. Silahkan ya Mbak Nova untuk nama sama NIM-nya ya di chat ya. Kemudian kita geser teman-teman. Sampai sini ada yang masalah nggak? Ada yang kelewatan nggak? Untuk sampai sini dulu P item. Bentar. P itemnya gimana teman-teman? Kalau sebentar Mbak, jangan di ini apa namanya? Jangan di stop share. Ada yang bermasalah enggak sampai sini? Coba diiniin dulu, diikutin dulu yang ini sampai sini, teman-teman. Kalau yang takutnya nanti ada yang kelewatan. Kita biar bareng-bareng. Gimana? Sampai sini ada masalah tidak? Kalau tidak ada masalah, kita lanjut ke tabel yang kedua. Sudah? Lanjut, Bu. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Silakan Mbak, stop share dulu kali ya. Saya geser ke tabel kedua teman-teman. Ini silahkan ke T-cell detailnya. Nah, ini teman-teman, silahkan untuk T-cell detailnya. Ini ada foreign ya di sini ya. Ini atasnya nih. Ada foreign key ya nanti di item ID-nya. Biar dia ngambil. Dihubungkan aja teman-teman pakai foreign. Jadi samain persis kayak saya aja. Mau kapital semua boleh, kecil nggak apa-apa teman-teman. Itu aja karena sayanya males iniin apa caps lock terus langsung. Silakan. Ininya aja yang menjadi perhatian ini ya, primary-nya di ID apa namanya, detail ID ini juga nggak usah auto increment teman-teman. Karena dia startnya di angka 31, 32 ya. Jadi nggak usah pakai auto deh. Karena kalau auto kan biasanya start 1 ya. Nanti takutnya ini turunnya nggak samaan. Biar kita samaan aja kali ya, biar nyobain ya. Nah, dicoba dulu, nanti yang sudah boleh present seperti tadi. Pelan-pelan nggak apa-apa teman-teman. Agak banyak soalnya. Ibu, saya mau coba, Bu. Oh, saya sebentar Mas. Saya stop ya. Saya share screen ya, Bu. Silakan Mas. Untuk yang T-cell-nya ya. Apa tadi T-cell detail. Nah, ini ya. Untuk T-cell detailnya ya. Jadi ada berapa kolom tadi? Ada 7 ya. Ada 7 ya. Nah, ini teman-teman, Iya, Bu. bagi yang belum silahkan mengikuti dulu. Sebentar Mas, jangan di stop. Biar buat referensi teman-teman. Silahkan. Yang belum masih ditunggu dulu seperti ini teman-teman. Silahkan. Biar kita samaan ya. Nah, takutnya nanti kalau pas operasi nanti ada yang beda, malah bingung. Kesamaan aja. Nah, silahkan. Mungkin teman-teman yang belum di ini dulu ngikut yang di share screen biar sama. Silakan ya Mas Abimanyu untuk mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat sambil ini, sambil nunggu teman-temannya. Iya, Bu. Tadi kita sampai di buat tabel ya, nanti kita isikan dulu deh.
Kalau sudah konfirmasi ya teman-teman ya. Kalau sudah biar kita langsung ke insert-nya. Nanti kalau sudah. Takutnya saya ada yang ketinggal nanti. Kalau tidak ada masalah sih kita lanjut nanti. Bagaimana teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Kita masih sampai itu kok, masih sampai ntar sore kan. Santai saja. Jangan buru-buru, takutnya nanti malah kelewatan. Bagaimana yang lain nanti? Kalau sudah nanti kabarin ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah? Ada masalah? Kalau sudah kita lanjut. Lagi ngetik, Bu. Nih Ayu, gimana? Ada masalah? Saya masih ngetik tadi sempat error. Oh, ada error. Iya, saya, Bu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru teman-teman. Itu agak ini ya, banyak inputan ya teman-teman. Kalau sudah confirm ya, nanti kita masuk ke insert sama ya. Insertnya tinggal di ini teman-teman nanti. Insertnya juga sama. Saya beri kesempatan ke teman-teman ya, biar untuk tambahan keaktifan teman-teman. Yang insert nanti sama select-nya sekalian ya untuk kedua tabel, kemudian baru operasi trigger-nya ya nanti. Silahkan. Sudah? Atau masih ada yang belum? Kalau sudah, kita geser ke insert. Ada masalah? Tidak ada? Aman? Tanda confirm? Oke, ya sudah. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke. Saya Kalau tutup ya, Bu. ada ya ditutup aja Mas. Terima kasih. Kalau kecepatan makasih, Bu. di-confirm aja ya. Kalau ada yang kelewatan gitu, kiranya ada yang ketinggal atau ini ya. Nah, untuk sementara kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Biar ini ya. Kita lanjut, silahkan ini teman-teman. Untuk insertingnya. Nah, di-insertkan silahkan ini ya. Tuh, kelihatan nggak? Bentar. Saya gedein deh. Ini. Teman-teman insert di ini dulu deh. P item value. Habis itu nanti silakan insert untuk yang T-cell ya. Ini bisa 2 orang teman-teman. Bisa 2 mahasiswa silakan untuk yang inserting sama nampilin. Nah ini nanti created waktunya bisa beda-beda nggak apa-apa. Ininya aja, datanya kan kita pakai now. Nah ini ikut ini aja teman-teman. Untuk insert, kemudian yang di T-cell detailnya silakan juga boleh. Nanti silakan ini Bu, saya ada boleh, Bu. kesempatan. Boleh silakan Mas. Yang P Saya item stop ya, ya. Ya, item. Item dulu, teman-teman. Nanti sekalian dimunculkan ya, ditampilkan. Nanti setelah komplit baru kita cobakan triggernya. Bentar, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Gampang, Mas. Mas Iksan? Halo? Mas Iksan? Oh, takutnya Masih, Bu. ini putus. Kirain putus koneksinya.
silahkan tadi yang insert ya. Nah ini boleh turun deh sambil di apa ini select sekalian untuk Ini ya, Bu. ditampilkan ya. Hasilnya. Ini, Bu. Nah ini teman-teman ya. Nah untuk ini tadi ya kategori ID. Maaf. Nah ini ya. Ada diikutin dulu ya. Sebentar ya Mas ya, nungguin teman-teman ya. Biar apa buat referensi teman-teman dulu, jangan di close. Ini saya Silakan kopas aja nggak Mas sih, Bu? Ihsan. Nah, Saya kopas ke chat aja, Bu, biar cepet. oh iya. Bentar. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat. Nah, kopas gimana Mas? Maaf. Kopas sintaknya ke chat biar langsung di paste aja, Bu, maksud saya. Oh iya, boleh. Silakan ya di kopas aja bagi takutnya nanti ke teman-teman ini kelewatan. Nah ini ya, nanti di copy aja dicobakan. Nah, sudah. Nah, oke. Silakan ya di apa? Tinggal dilanjut. Makasih Mas Ihsan tuh. Iya tadi teman-teman kalau udah boleh deh di-share code-nya di situ juga boleh. Kalau misalkan belum nggak apa-apa. Kalau yang sudah nanti boleh deh. Biar itu ya, biar cepet. Saya juga lupa tadi kenapa nggak ditaruh di chat. Astaga. Ini ya, mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kecepatan nanti kita ini. Oke, kita lanjut dulu. Mas Ihsan, terima kasih sudah share screen. Kita lanjut teman-teman yang tadi, Sama-sama, yang Bu. di bawahnya. Saya share screen yang di bawahnya nih teman-teman. Untuk lanjutannya. Silahkan untuk yang T-cell ya. T-cell detail ya. T-cell detail value, silahkan. Ada 27, 16, 14 ini ya. Silahkan diisikan dulu. Nih, Ai mau nih, Ai. Gue ada sintaksnya, Ai. Menikung ya. Lu mau sintaksnya nggak ini? Gue ada. Ya, di-share aja di situ di chat. Nih, yang ini silahkan. Siapa volunteer untuk yang ini? Share screen yang apa? T-cell detail. Habis T-cell detail di input, nanti kita geser ke ininya teman-teman. Ke apa namanya? Ini ya. Tadi. Langkah selanjutnya membuat triggernya tadi ya. Membuat trigger baru kita terapin. Nah, untuk yang membuat ini ya, habis nanti ngisi itu, nanti saya beri kesempatan untuk yang copy aja teman-teman nanti. Yang triggernya itu ya, buat triggernya. Tapi hati-hati tuh delimiternya kayaknya nggak di spasi ya. Delimiternya kalau bisa spasi dulu. Nanti kalau nggak nanti harus close tulis lagi deh. Nah, itu ntar silahkan dicobakan di situ, kemudian nanti dihapus ya untuk ini. Pastikan sampai di situ dulu deh. Yang T-cell detail silahkan, siapa yang mau mencoba. Kalau bisa yang belum dulu ya, yang belum present hasil. Yang T-cell detail. Habis T-cell detail nanti saya minta untuk ini ya, melihat ininya, hasil tabelnya. Nanti yang sudah langsung aja ya teman-teman ya, open mic aja biasa. Kemudian tadi ada ini ya, Halo, Bu. trigger ya. Boleh, silahkan Mas. Saya stop Saya share. coba share screen ya. Yap. Untuk yang insertnya. Nanti sambil kita coba di ini ya, localhost PHP admin buat ini, ngeliatin hasilnya. Silakan Mas Nathaniel. Terlihat kan ya, Bu? Ya. Tunggu dulu ya Mas ya, biar kalau teman-temannya nanti ada yang ini. Nah, boleh dikopikan deh. Nanti sambil biar diinin ke teman-temannya. Boleh. Silakan teman-teman, boleh copy tuh kalau berkenan mau dikopikan boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Biar Oke, sebentar. teman-temannya berusaha. Nggak apa-apa teman-teman. Biar ini ya, membutuhkan ketelatenan apa kerajinan buat ini ya, typing. Oh tuh udah sama Mas Nathaniel udah di typing. Silahkan ya Mas Nathaniel, nama sama nimnya ya di chat ya.
Oke Bu, terima kasih Oke, Bu. jangan ditutup dulu sebentar. Jangan ditutup dulu. Bagaimana yang lain? Tinggal dikopikan dulu, sudah di typing. Yang tadi sudah aktif ya, menjawab silakan nama sama NIM-nya di chat. Kemudian teman-teman kita geser ke ini dulu. Yang ini tuh saya pengen teman-teman nyobain waktu kasih ini ya, triggernya ya, untuk bikin trigger. Nah, trigger ini saya kasih kesempatan ke teman-teman aja deh sebelum melakukan operasi delete-nya. Saya potong ya, jadi yang ini satu paket deh teman-teman. Untuk triggernya siapa yang mau cobakan untuk trigger teman-teman? Nah, ini Mas Nathaniel tadi boleh ini buka dulu deh tadi sebentar sambil dilanjut kali ya untuk melihat aja view-nya. Boleh Mas Nathaniel sambil buka yang Bu. tadi? Bukan Ya buka boleh. yang tadi, buka aja ini Mas localhost PHP My Admin yang di browser. Oh, buka itu Bu. Oke Bu. Heeh. Untuk nampilin aja karena kan sudah sampai ke pengisian ya. Nanti untuk teman-teman yang lain silakan mengikuti ya. Mas Nathaniel buka aja localhost PHP My Admin tapi yang di browser. Nah, mungkin sambil di share screen boleh deh biar kelihatan karena yang terakhir tadi biar kelihatan ini ya relationship-nya. Yang tadi foreign-nya. Baru nanti saya beri kesempatan untuk yang bikin trigger ya. Bikin trigger itu boleh deh teman-teman, itu tinggal di copy tapi hati-hati sama delimiternya itu. Delimiter itu kan nggak pakai spasi ya. Padahal harusnya pakai spasi itu yang di bawah. Nanti takutnya bikin error. Kalau error garis miring aja terus huruf C kecil. Ini tadi kita sampai di sana baru bikin ini ya. Atau mungkin selain Mas Nathaniel ya, kasih kesempatan ke yang lain ya. Biar enggak Mas Nathaniel mulu ntar. Biar kita kasih kesempatan ke yang lain. Gimana yang lain? Selain teman-teman kita yang sudah present, boleh deh bantu saya share screen tapi lewat localhost PHP My Admin. Tapi sudah selesai ya sampai isian tadi. Sampai isian di data di kedua tabel. Silahkan boleh present. Selain teman-teman yang sudah present tadi. Boleh, silahkan. Tapi yang lewat localhost PHP My Admin ya, biar kita samaan sama materi yang ada di Word tadi. Saya boleh Bu. Silahkan ada yang mau coba? Mas siapa? Atau Mbak siapa? Boleh. Saya Mas boleh Bu. Rifki silahkan. Ya Bu, sebentar Bu. Mas Rifki buka localhost-nya. Boleh yang browsernya aja, lewat browser. Nah ini ya, untuk kasus 1 tadi. Nah ini boleh diklik kasus satunya Mas di database-nya. Yang ya kasus satunya. Nah itu boleh dibukakan tuh yang di more atas ada triggers kan pojok-pojok. Nah kanannya itu kan ada more. Itu ada kanannya kan ada more. Nah itu designer. Nah ini teman-teman. Nah ini ya. Udah langsung ya teman-teman ya relasi yang sudah dibuat ya kayak gitu. Itu gunanya kita set constraint ya. Jadi biar membantu kalau teman-teman bikin skema, skemanya udah sekalian gitu. Jadi nggak harus teman-teman nambahin gitu. Ini untuk gambaran skemanya ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini tadi sudah. Kemudian mungkin saya kasih kesempatan silakan ya Mas Rifki ya, nama sama NIM-nya di chat ya. Nah ini untuk yang bikin trigger, silahkan ada yang mau present untuk bikin trigger di copy aja teman-teman itu. Saya izin stop share ya Bu. Langsung. Oh iya, silakan stop share. Untuk yang triggernya itu hati-hati ya triggernya. Jadi bisa ini agak ngeror kalau misalkan delimiternya itu. Nah, silahkan untuk triggernya di copy aja teman-teman. Yang saya minta untuk yang present ini yang itu delimiter untuk trigger ya. Dari delimiter itu kita bikin triggernya, kemudian nanti saya ini ya informasikan untuk prosesnya ya nanti. Nah ini silakan yang mau volunteer selanjutnya untuk triggernya.
tinggal copy paste aja. Kemudian nanti kita cobakan delete-nya biar bareng-bareng. Silakan ada yang mau coba volunteer nggak? Yang ininya. Setelah ini. Yang trigger itu. Untuk copy triggernya. Ada yang bisa? Atau mau coba? Yang delimiter itu dikasih spasi ya teman-teman ya. Spasi baru titik koma. Karena di situ kan langsung ya yang baris paling bawah, maaf. Delimiter itu dikasih spasi baru titik koma. Dan takutnya kalau ngerror di ini aja garis miring kemudian huruf C kecil. Kemudian teman-teman ini aja ditulis delimiter lagi tapi pakai spasi. Berarti belum nutup ini triggernya. Silakan ada yang mau Itu berikan hasil. delimiternya yang ada di Word kan ya, Bu? Ya, yang di Word, yang di kasus Berarti, Bu. 1 ya. Iya, Bu. Boleh? Apa Mbak Ayu mau coba? Boleh? Belum, saya Atau teman-teman pindahin yang lain? sebentar, Ibu. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru teman-teman, step by step. Ini ya, saya share screen dulu. Nanti teman-teman tinggal mengikuti. Kalau ada yang present nggak apa-apa. Jadi saya share, tapi teman-teman ada yang present silahkan ya. Ntar di saya. Maaf Bu, saya ingin present Boleh, delimiternya. boleh. Silakan Mas. Nah, malah dari teman-teman lebih Iya, baik baik, Bu. nanti untuk poin. Silakan Mas. Delimiternya ditunjukkan dulu, silakan. Nah ini ya teman-teman ya, untuk delimiternya. Nah ini, aman ya. Nah ini kemudian ini ya. Silakan Mas, untuk bantu saya sambil buka di localhost PHP admin, Mas Deandra. Ya, baik Bu, di PHP admin ya Bu ya. Pakai browser Ya, aja. sebentar, Bu. Coba Bu, Ya, dulu. Untuk ngecek ini ya, hasil triggernya yang sudah dibuat. Oh iya, tadi saya lupa ya, yang pertama tadi malah belum. Karena memang belum ada triggernya sih, nanti kosong biasanya. Karena yang tadi belum ada triggernya. Kita cobain tadi ya. Saya lupa tadi ya, yang Mas siapa tadi yang sebelumnya ya. Mas Rifki tadi malah lupa nanyain yang kosong ya. Tadi malah ke skemanya doang. Silahkan untuk tadi udah habis bikin trigger ya pakai delimiter tadi. Kemudian bisa share screen untuk ininya di localhost PHP admin hasil dari trigger yang sudah dibuat. Kan tadi ditampilkan aja apa-apa. Mungkin localhost PHP adminnya ya. Nah ini tadi namanya apa? Kasus 1 bukan? Nah itu kasus 1 diklik dulu. Mungkin nih ya. Kemudian dibuka dulu triggernya atas biasanya. Nah itu ada more, kayaknya masuk di more itu deh. More triggers. Nah itu. Nah ini ya teman-teman ya, masuk di sini ya yang sudah teman-teman buat tadi. Stok detail. Tadi saya lupa yang Mas Rifki tadi saya belum suruh nunjukin ini ya teman-teman yang dibuat. Mas itu tolong diklik edit. Nah ini ya hasilnya ya. Tadi masuknya seperti ini ya. Kalau kita buat dari sini, maksudnya localhost PHP admin, teman-teman tinggal menginputkan stock delete, T-cell sama ini ya. Ini time-nya sama event-nya. Nah nanti yang di dalamnya isinya ini ya. Bikin update sama set where sampai end itu. Nah isiannya cuma sini doang sih teman-teman. Nggak usah pakai delimiteran. Kalau yang di localhost. Ini opsinya ya. Nah, ini teman-teman. Kalau ini definernya karena kita kebetulan tadi lewat ini ya, terminal ya. Jadi nggak usah ngisiin di bawahnya. Yang di bawah definition itu ya. Nah, coba di scroll bawah, Mas. Nah, ini kita nggak usah pakai definer karena kita tadi pakai terminal. Kalau teman-teman bikin langsung nggak usah pakai definer, nggak apa-apa, itu bisa. Nah, ini kita sampai di sini ya. Kemudian kita masuk di sini. Operasinya ya. Silakan Mas, di delete aja. Nih, ini dulu deh. Maaf, tabelnya dilihatin dulu, di close dulu. Ini di close dulu. Kemudian, maaf, bukan. Sama localhost-nya masih. Localhost-nya masih. Ke close ya tadi? Buka dulu deh, nggak apa-apa. Localhost PHP admin-nya, maksudnya yang triggernya yang di close. Nah, triggernya aja yang di close. Nah, silakan ditampilkan kasus 1 database-nya. Kasus 1. Nah, kemudian kita lihat ya, yang T-cell detail dulu, Mas. T-cell detailnya diklik dulu.
Nah, ini teman-teman ya. Tadi berarti ini untuk T-cell detail. Sebentar. Ini sebentar Itu ya. sudah saya delete Bu melalui Oh, udah di-delete. Oh, ya udah MD tadi. nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Aku kira Iya, baik Bu. ini ya mau buat praktikan biar kelihatan jumlahnya teman-teman Oh, operasinya ya. Boleh. iya Bu. Ya udah deh nggak apa-apa. Mas Diandra kasih nama sama Iya nimnya Bu. dulu ya. Untuk yang Ya, belum baik Bu. ke-delete silahkan. Siapa yang belum ke-delete biar kelihatan operasinya dulu. Yang Baik Bu, jangan saya di-delete izin dulu ya. stop share ya Bu. Nah, ya Iya. terima kasih ya Mas. Silakan nama Iya. sama nimnya. Yang Saya belum belum di-delete, Bu. Nah, yang belum ke-delete ya biar praktik sekalian. Nanti biar barengan. Nah, sekalian dipraktikin aja Mas itu. Untuk yang tadi ya. Bu. Ya, silakan. Yang kode 16-nya jangan di-delete dulu biar bareng-bareng sambil di-share ya ke teman-teman proses delete-nya. Tadi kan kita itu kode 16. Boleh deh sambil dijelasin boleh. Yang kode 16-nya tadi dihapus, kemudian silakan. Ini ya, di-unmute ya. Lagi di-mute ya. Sambil dijelasin nggak apa-apa, boleh Mas. Ini ya prosesnya, silakan. Dijelasin nggak apa-apa. Yang untuk ini ya, penghapusan 16 ini, posisinya tadi ya, biar bisa geser ke tadi, produk item, apa namanya, ininya ya, masuk ke P item. Bisa sambil Langsung dihapus dijelasin. aja, Bu ya? Ya, sambil dijelasin boleh. Yang 16 itu dihapus dulu, itu. Dihapus nih, Bu ya? Dihapus dulu. Ini teman-teman ya, diperhatikan ya, ini tadi ya, kuantitinya 1 sama 2. Nah, ini dihapus dulu teman-teman yang 16. Nah, ini kan kehapus 1, yang satunya 2. Nah, ini berarti P itemnya nanti jadi, ini tadi saya lupa malah ngasih tahu. Yang P itemnya nih teman-teman. Tadi nambah ntar. Nah, ini ya. Coba di P item. Nah, ini teman-teman. Awalnya nanti teman-teman kalau belum kehapus itu tadi 27 sama 95 ya. Untuk yang aqua sama pensil. Ini berhubung sudah dihapus tadi saya lupa malah ngasih tahu, harusnya ngecek dulu ya teman-teman ya, yang di P item dulu. Jadi nanti kalau Oh, teman-teman gitu. belum ke delete, tadi posisinya ini nilainya adalah 27 sama 95. Karena sudah ke delete, dia masuk lagi ke sini teman-teman. Nanti masuknya jadi ini ya, 28 sama 97 gitu. Karena sudah dilakukan operasi ini ya, penghapusan ya tadi ya. Nah, itu. Seperti itu teman-teman, jalan alurnya ya. Nah, untuk sampai di sini ada yang bingung nggak? Silakan ya, Mas Miftah, nama sama nimnya di chat ya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ada yang bingung nggak tadi pindahnya waktu kehapus? Kalau bingung tadi yang belum ke delete mungkin masih kelihatan sih tadi. Jadi ke P item dulu teman-teman. Ternyata saya lupa tadi malah ke detail dulu ya. Jadi ke P item dulu kan posisinya masih 95 sama 27. Nah, itu baru dihapus. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau tidak ada, kita geser ke yang kasus 2, teman-teman. Kita masuk ke kasus 2. Ini langsung saya stop share aja, Bu. Iya. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah volunteer. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kayak kita merubah stok ya. Jadi ngupdate stok ya. Untuk stok opnamnya yang di P item teman-teman, untuk yang detailnya itu nanti teman-teman bisa aplikasikan. Tapi biasanya mungkin ini ya, sesuaiin dari tabel ini, masternya kan yang ada di P itemnya. Jadi tabel barangnya kan ada di sana. Baru teman-teman katakanlah melakukan pembelian di T-cell detailnya tadi. Teman-teman bisa kurangi di sana, ditambahkan nanti. Nah, kita geser di kasus 2, teman-teman. Silahkan yang mau mencoba untuk ini ya, bikin tabel dulu, kemudian sama membuat trigger nih, biar pasangan ya, biar nggak satu-satu. Silakan buat tabelnya itu di-copy aja bisa, teman-teman. Create table sama yang bikin sekalian ini triggernya. Silahkan untuk yang ini, yang mau mencobakan teman-teman, trigger sama bikin tabel, kemudian insertkan juga ya nanti mungkin ini ya, yang pertama ini yang 75 ini Bu. dulu deh.
Saya Boleh, udah sampai trigger tapi belum bagian masukin. Oh, boleh. Boleh. Gak apa-apa. Silakan. Boleh. Bentar. Nggak apa-apa. Nanti biar dilanjut temennya. Silakan Mbak Siti, langsung share screen. Oke, sebentar. Nanti dilanjut ya teman-teman ya. Setelah ini, nah ini sudah membuat create table, kemudian triggernya mana Mbak? Sudah belum? Ini Bu, Nah ini triggernya gimana? Aman ya? Boleh Mbak aman. dicek dulu deh. Apa namanya? Buka localhost PHP admin. Oh ini udah langsung nilainya ya? Udah langsung ada nilainya Bu saya. Oh ya udah langsung nilainya. Oke. Iya. Oke, mungkin bisa cek di, oh ini sudah dibuat ya. Oke, boleh cek localhost PHP admin? Bisa share? Oke, Nanti sebentar. stop share dulu. Kita ngecek yang hasil yang ada di localhost PHP admin. Triggernya ya. Mm-mm. Ini Kalau langsung yang kondisional ya tadi ya. Langsung dikasih kondisionalnya. Yang Iya, tadi nilainya saya ABC langsung di ini. kasih. Iya kan? Jadi saya nggak ada ngecek ke PHP My Admin dulu Bu. Itu sih. Nggak apa-apa. Ini kita step by step. Tadi udah dicobain yang ini ya. Apa angkanya? Sudah. Yang lulus tidak lulusnya. Lulus tidak lulusnya, bentar. Udah dicoba belum? Udah, yang pertama udah Bu. Yang untuk apa namanya? Yang lulus sama nggak lulusnya. Boleh lihat ininya aja kali ya, triggernya dulu deh. Kalau sudah dibuat nggak apa-apa, nggak harus didetailin nanti. Boleh sambil share Sebentar. screen mungkin yang localhost PHP My Admin ya, hasil ininya triggernya. Bentar, Bu. Bagian ini ya. Triggernya aja Mbak. Lebih ke triggernya aja, langsung ke trigger itu. Yang kanan, paling kanan. Atas, paling kanan. Nah itu. Nggak usah dibuka nggak apa-apa. Ini TR status ya. Ini yang tadi ya Iya. teman-teman ya, yang before insert ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Nah ini, silakan Bu. teman-teman yang proses ini ya, apa namanya di bawahnya itu dari insert yang nilai 75 sama yang nilai 55 sama nilai 100 itu. Silakan yang mau mencoba. Kemudian yang apa namanya? Pertanyaan selanjutnya yang ini ya, yang question-nya itu ya. Mengapa hal ini terjadi sama apakah diperlukan trigger event lain itu untuk mahasiswa selanjutnya ya. Ini jadi ada 2 kesempatan. Silakan masih ada untuk input yang ini 75 sama 55, kemudian inputkan sekalian yang 100. Nah, ini untuk mahasiswa pertama, kemudian mahasiswa yang kedua silakan bisa sembari menjawab pertanyaan ya. Yang ini ya, apakah diperlukan trigger dengan event yang lain. Nah, itu. Silakan bagi yang sudah ready, boleh langsung share screen. Yang pertama lebih mudah, teman-teman, tinggal copy-copy. Silakan. Yang kedua mungkin agak ngetes ya, ngetes percobaan untuk yang di kedua ya. Ada perubahan di situ teman-teman untuk eventnya sih. Silakan teman-teman. Ibu saya mau Untuk coba. mencoba. Boleh? Langsung share screen saja, Mas. Nah, untuk insertnya dulu kali ya, yang simple. Insertnya jadi ada 3 ya tadi ya. Ini pakai command line aja dulu ya, teman-teman. Kita samain dengan yang di soal. Tadi kan kita sampai lulus, oke. Ini ya, lulus. Kemudian ini yang nilai 55. Oke. 100-nya sekalian aja, Mas, di-inputkan. Di-copy aja bisa kan ya? Kayaknya nggak ada masalah kayaknya di situ. Di-copy aja itu yang update-nya. Update 100 ya, yang nilai akhir 100. Bisa nggak? Ada masalah? Update dulu. Kemudian nanti 100 ya.
100-nya masih tidak. Oke, sampai sini dulu aja, Mas. Oke, Mas Billy silahkan ya, nama sama NIM-nya di chat. Nah, silahkan untuk yang ini agak lebih ini, sedikit otak-atik yang selanjutnya ini ya teman-teman ya, mengapa hal ini terjadi? Posisinya 100 itu masih tidak ya. Nah, di sini statusnya harusnya 100 itu lulus. Nah, silahkan yang mau mencoba selanjutnya. Itu di otak-atik dulu teman-teman. Supaya hasilnya menjadi lulus ya. Ada di triggernya sih teman-teman itu perubahannya. Silahkan nanti yang sudah yang sudah ada jawaban boleh dicobakan mengapa ini ya hal ini terjadi, kemudian apakah diperlukan trigger lain. Nah, itu. Silahkan nanti yang sudah ready boleh mencoba. Ibu, Ada yang sudah mendapat jawaban, teman-teman? Silahkan nanti boleh presentasi. halo Bu. Sudah? Silahkan. Ini jawab pertanyaan yang ternyata pada saat kita update nilai akhir menjadi 100 tidak serta-merta statusnya berubah. Seharusnya statusnya ikut berubah menjadi lulus. Mengapa hal ini terjadi? Itu kita jawab yang ini ya Bu. Mengapa? Ya, itu satu paket aja ya. Sambil di ini ya, nanti mungkin boleh dijawab dulu. Mau dijawab langsung? Nanti sambil dites ya. Di ini. Saya menjawab. Share screen? Mau share screen nggak? Share screen PHP itu. Hasilnya. Bisa ini belum? Sebentar. Mas Arkan bisa hasilnya sudah terupdate belum? Untuk hasilnya kalau 100 itu harusnya sudah lulus nanti. Oh, belum saya update. Berarti saya update dulu ya. Dapat ininya belum? Sudah dapat ini apa? Baru dapat konsepnya? Nggak apa-apa sih kalau baru dapat konsepnya dulu. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Boleh Ini kan dijawab dulu. di triggernya itu eventnya Sambil itu kan diliatin nggak insert. apa-apa. Sambil di share ininya share apa screen, bentuk oke. ininya. Biar nggak abstrak sambil ini kan sambil bisa Bentar ya, ditunjukin. Nanti teman-teman yang belum bisa diuji coba tuh teman-teman dengan bagaimana supaya bisa tadi ya. Ini ya, udah harusnya kan terlihat 100. belum, Bu? Masih proses silakan. Ya. Silakan. Iya. Ini kan bisa. eventnya insert ya, Bu. Ya. Nah kan sedangkan kalau yang 55 jadi 100 itu kan diupdate. Jadinya triggernya nggak muncul gitu. Jadi nggak kepanggil. Harusnya eventnya diganti update mungkin jadinya nanti bisa kepanggil gitu pas kita update nilai akhirnya. Oke, betul ya. Ada ini teman-teman salah satu. Ini untuk secara teoretikal ya, yang konsepnya ya. Nah, ini ada saya stop share ya. Oke, boleh. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat. Bu. Ya, sama-sama. Silakan ya teman-teman ya. Untuk yang mencobakan di mana nilai 100 ini nanti teman-teman uji cobakan dengan trigger yang ada ya atau boleh bikin trigger baru. Jadi untuk mengupdate si 100 ini posisinya menjadi nilainya lulus. Boleh sih, kreativitas teman-teman ya. Kalau kemarin itu saya tawarin di kelas lain itu
Jadi dia punya inisiatif teman-teman untuk oh saya bikin ini ya gitu. Atau saya ini gitu. Dia ada inisiatif untuk membuat sesuatu bagaimana proses itu supaya tadi ya nilai 100 yang harusnya lulus yang di kita masih posisinya tidak ini bisa terupdate gitu. Nah, silakan mungkin ada ide dari teman-teman untuk menjawab, tapi bukan konsep lagi ya, tapi lebih ke penerapannya di dalam sintaks. Jadi nanti bisa ditunjukkan bahwa nanti nilai 100 itu kita panggil ya select all from nilai mahasiswa dengan nilai akhir si 100 tadi statusnya posisinya sudah menjadi lulus gitu, bukan lagi tidak gitu. Nah, silahkan mungkin yang sudah ready ya, boleh share screen. Ibu, saya bikin trigger baru gitu, boleh nggak, Bu? Boleh, boleh, boleh. Nah, silakan, silakan. Saya coba ya. Ya. Nah, sama teman-teman. Nah, ini kreativitas teman-teman untuk membuat ini ya, trigger baru misalkan gitu. Silakan sambil dijelaskan boleh. Ini Bu, di sini. Jadi udah kan? Nah, jadi saya bikin trigger baru namanya update TR100. Jadi kalau saya sebelum update itu, sebelum ngelakuin update dia bakalan sama sih Bu kayak fungsi yang insert sama itu. kan? Nah, itu. Iya, Iya. Kemudian gitu Bu. Dan kalau jadi nilai prosesnya akhirnya tuh ya kalau nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70, maka statusnya lulus. Kalau tidak ya tidak. tidak lulus ya. Sama. Itu Bu, ini ada Kemudian proses iniannya. perubahannya coba dijelasin Ini update-nya biar teman-teman tahu. ini sebelumnya saya kan udah nyoba. Slack bintangnya masih ini belum ini. Terus saya update lagi jadinya lulus. Nah, ini teman-teman. Seperti Jadi itu. kreativitas teman-teman untuk membuat termasuk salah satunya bikin trigger baru, teman-teman. Nah, trigger baru dengan nama berbeda, boleh nih misalkan TR status 2 atau dengan nama lain terserah ya. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya di sini. Kita hanya mengganti ini aja ya. Event ya, teman-teman ya. Yang tadinya kan kita before insert ya. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, di situ ya. Itu kreativitas teman-teman, teman-teman. Jadi sederhana aja, codingannya kan sama ya, tadi strukturnya if-nya juga sama kan, cuman kita ubah update di eventnya. Ini ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cobakan ya seperti ini. Nah, oke, silakan Mas Rama untuk mencatatkan nama sama NIM-nya ya di chat Saya ya. izin Nah, stop itu share ya. teman-teman. Terima Terima kasih. kasih ya. Nah, itu teman-teman. Sederhana ya. Jadi kalau tidak salah itu kemarin itu gini teman-teman. Karena saya tes ya kemarin sempat diskusi juga di kelas sebelumnya ya, bukan kelas teman-teman, itu karena saya bingung ya, karena kalau misalkan di IBM itu bisa teman-teman OR. Jadi ada ya, kalau teman-teman lihat nih saya izin share screen, saya simpan nggak ya? Sebentar. Itu kalau di IBM tuh bisa teman-teman OR gitu. Sebentar, saya save nggak ya? Saya agak lupa soalnya waktu itu. Kalau misalkan di MySQL itu karena cuman bisa satu event ya teman-teman, maka dari itulah kreativitas teman-teman mau nggak mau teman-teman membuat trigger baru aja yang lebih mudah dengan event yang berbeda gitu. Dibandingkan kalau misalkan kita buat ya, itu kurang ini ya, mengakomodir. Jadi lebih mudahnya kita bikin trigger baru. Itu cara yang paling sederhana. Sebentar, saya agak lupa. Ada teman-teman saya sempat cari ya itu. Jadi kalau di IBM tuh bisa dipakai OR gitu ya. Jadi multiple apa ya? Saya agak lupa namanya sebentar. Multiple di ini ya. Multiple tapi multiplenya posisinya itu bisa apa namanya banyak gitu ya. Itu kalau nggak salah tuh di IBM apa ya? Kemarin itu saya sempat ini ya. Multiple trigger. Saya agak lupa naruhnya sih. Kayaknya saya nggak nge-save apa ya. Saya agak lupa. Nah, itu bisa teman-teman dia tuh bisa or gitu ya. Jadi bisa beberapa berhubung di MySQL tidak mengakomodir hal tersebut, maka kita membuat trigger baru, teman-teman. Jadi untuk mengakomodir perubahan ya kondisi misalkan tadinya kita menggunakan insert, nah kita akomodir untuk update-nya nih, teman-teman. Ini apa ya? Sebentar. Nah, ini teman-teman kayaknya ini deh. Kayaknya ini sebentar.
multiple event ya di dalam trigger ini teman-teman. Saya kasih linknya ya. Tapi ini untuk yang IBM ya. Jadi ini untuk referensi aja sih teman-teman. Jadi bukan yang kita, karena kita implementnya kan pakai MySQL ya. Ini untuk referensi teman-teman aja. Contohnya nanti bisa dilihat sebentar. Saya kasih di chat ya. Nih. Nah, ternyata memang berbeda ya. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan ketika teman-teman magang atau bekerja, misalkan kebetulan DBMS yang berbeda gitu ya. Jadi nanti mungkin ada ini ya rules dalam tata ininya yang berbeda, tata penulisan SQL-nya. Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini teman-teman, saya lihatnya ini ya. Kalau di sini bisa macam-macam nih teman-teman di IBM. Insert or update or delete ya. Jadi agak banyak. Tapi dia memang mengakomodir di IBM. Beda kalau kita bicara soal ini ya, apa namanya, penggunaan di localhost PHP MyAdmin, kita tahu ya teman-teman ya, di event ini kita tahu ya kalau kita klik edit, nah ini kan cuma bisa pilih satu, drop down, tapi drop down-nya kan pilih satu, insert saja, update saja, atau delete. Nah ini menyesuaikan dengan kondisional dari DBMS-nya gitu ya. Nah kalau di sini bisa ini ya, ada insert, ada or, ada, nah ini sih teman-teman yang saya maksudkan, tergantung dari DBMS yang digunakan. Nah, itu ya tadi. Kemudian ini ya. Ini tadi ya teman-teman ya. Jadi gambaran untuk kasus yang kita cobakan dari materi ya. Kemudian tadi di bawahnya ada soalnya ya. Kayaknya saya nge-close apa ya, kok nggak terbuka. Sebentar teman-teman. Saya stop share. Kemudian nanti silakan dicobakan ya. Tadi teman kita tadi ada yang sudah. Ya nanti silakan bagi teman-teman yang belum. Nanti bisa dilanjutkan ya. Saya biasanya nanti saya share kok teman-teman untuk recordingnya. Nanti maaf ya kalau misalkan saya jadikan satu ya untuk praktikum basis datanya sama teman-teman yang kelas lain ya. Ada yang SI, ada yang ini juga D3 ya. Maaf ya nanti kalau di satu untuk ininya linknya. Nanti silahkan bisa dicek. Ini nanti bisa dicobakan teman-teman di otak-atik ya. Untuk ini ya percobaan di soal 1 dan soal 2. Nanti teman-teman kasih aja status ya ini ya untuk ABC-nya ya. Di sini ya. Kalau bisa nanti mungkin ditambah aja teman-teman ini kemarin itu di kelas yang lain jadi dipasangin. Katakanlah lulus ya, nanti sekalian dipasangin sama nilainya ya. Yang lulus itu nilainya berapa gitu ya misalkan gitu. Kemudian yang tidak lulus nilainya apa. Jadi ditaruh aja di belakangnya. Nanti ini ya nambah aja ya teman-teman ya kalau nggak salah tadi kan kurang misalkan di situ keterangannya kurang kan di sini tadi cuman berapa nih lengthnya nggak panjang kayaknya length dari ininya. Nah ini ya statusnya kan varchar-nya cuman 5 ya teman-teman ya nanti di-update aja ya ditambah aja lengthnya. Bebas mau lewat localhost PHP MyAdmin atau lewat terminal nanti ini ditambah aja statusnya. Jadi nanti hasilnya biar lulus misalkan nilai A. Nggak usah pakai nilai. Lulus A, kemudian atau lulus B gitu ya. Kemudian tidak itu E misalkan tadi ya. Nanti disesuaikan aja di belakangnya. Nanti untuk status bisa nambah aja ininya, length dari varchar-nya ya. Gitu. Untuk yang nomor 2 ya, ini. Nah, nanti silakan dicobakan ya untuk tugas dan 1 dan 2. Tadi percobaannya seperti tadi ya teman-teman ya. Kurang lebih nanti bisa teman-teman dicoba-coba lakukan percobaan. Oke, ada yang ingin dikonfirmasi mungkin untuk kelas kita hari ini, teman-teman? Saya stop share dulu. Kayaknya soalnya nggak ada yang masalah ya. Kayaknya seperti itu aja paling. Cuman ini ya. Tadi kemarin itu yang menimbulkan pertanyaan cuman itu sih teman-teman. Jadi penambahan ini aja ya. Penambahan length untuk di tipe data untuk status sama ini ya. Untuk penulisannya aja ya. Nanti misalkan A sama B ini kan masih 80 ya. C juga masih ya. Bisa kategori lulus ya nanti. Nah ini silakan dipasangkan aja. Lulus misalkan nilai A, lulus. Nggak usah pakai nilai. Maksudnya lulus A, lulus B gitu ya. Lulus C. Kemudian yang ini berarti tidak ya. Berarti tidak E atau tidak D atau tidak lulus boleh. Terserah sih statusnya kalau mau dipanjangin juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman. Yang penting itu menunjukkan kondisi ini aja yang diminta. Oke. Seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Tidak dengan Bu, pembelajaran mau nanya Bu. Sandika, silakan. Jadi nanti yang dikumpulin sintaks dari awal bikin table atau dari yang tugas aja Bu?
Yang dua Tugas aja, soal Mas. ini aja sintaksnya. Tugas aja. Sintaksnya yang tugas aja. Baik, Bu. Mungkin teman-teman yang sudah tadi bisa di-save ya. Misalkan mau di-share ke teman yang lain boleh, nggak apa-apa. Yang tadi ya percobaan kita waktu praktek. Boleh mau di-share di lain atau di grup nggak apa-apa. Silahkan. Mau dikasih di drive terus di-share ke temennya boleh, nggak apa-apa. Untuk memudahkan ya tadi ya. Misalkan ada yang terlewat boleh mau minta kode di temennya nggak apa-apa. Atau mau coba sendiri nanti recordingnya biasanya saya share. Nanti silahkan yang teman-teman cukup mengerjakan yang di tugas saja ya. Jadi yang tadi tidak usah di-share. Yang percobaan tadi untuk belajar kita bareng-bareng aja. Kan kita sudah bareng-bareng tadi mencobakan ya. Nanti silahkan teman-teman mengerjakan langsung di tugasnya aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andika sudah dikonfirmasi. Silakan yang lain, teman-teman ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, nanti kita langsung ke ini. Apa? Oh, ada Mas Miftah, ada yang mau Tugasnya ditanyakan dulu? tugasnya boleh dikerjakan di localhost my admin, Bu. Boleh? Boleh? Nanti saya dikasih ini ya. Berarti kalau localhost my admin nanti dikasih screenshot-nya ya. Yang Oh, ada begitu. triggernya misalkan ya. Kan triggernya teman-teman misalkan update ya. Saya kasih gambaran ininya, screenshot-nya. Jadi nggak cuman trigger yang ginian doang. Maaf ya, sebentar saya izin share screen dulu. Jadi saya minta kelihatan dalamnya. Ini sebentar. Saya belum ini ya, bentar. Yang ini tadi teman-teman, bentar. Nah, ini nanti saya minta tolong diliatin editnya ya. Jadi ini apa definition atau body dari triggernya biar kelihatan itu. Jadi nggak cuman di sini doang saya dikasih screenshotnya. Kan ini kelihatan ya ada time event, tapi kan body dari triggernya nggak kelihatan. Boleh Iya. teman-teman kalau prefer ya pakai localhost PHP my admin silahkan ya. Nggak usah pakai delimiteran malahan, enak kan. Tapi saya diliatin ininya ya, screenshot ininya. Jadi saya tahu, oh badinya teman-teman seperti ini gitu. Oke? Oke, Bu. Sama ini ya tadi untuk hasilnya mungkin nanti diliatin kayak yang tadi aja. Untuk yang nilai misalkan nilai dengan hasil yang ini nilainya. Kemudian kalau tabel struktur kan kita samaan ya yang tadi ya. Paling cuman ininya aja hasilnya aja. Oke, seperti itu. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan lagi terkait dengan penugasan nomor 1, 2? Kalau tidak ada, saya bertanya, Bu. silakan, Mas. Dan dari tadi kan saya agak ketinggalan gitu ya kan, Bu. Oh iya iya iya. Yang di contoh kedua. Gimana? Di Jadi contoh kedua, ya. jadi Nilai. di nilai akhir 75 itu saya tadi mengikuti sintaks trigger dari Rama di nilai akhir ke 75 dibuat 0, Bu. Gimana ini, Bu? Dibuat 0. Yang 75. 75 itu sebenarnya nggak usah diotak-atik. Kayaknya kita pakai yang 100 aja, Mas. Tadi. Ya, tapi dari awal dibuatnya 0, Bu. Oh, dia dibikin 0 ya? Iya, Bu. Nilainya 0. Yang 75 saya nggak begitu perhatikan ya. Yang tadi malah karena kita fokus ke yang di update nilainya yang di 100 tadi ya. Oh, oke 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 oke. Nanti ini ya, mungkin saya izin share screen dulu ya. Sebentar, saya sambil jelasin dulu ini tadi. Buttonnya nggak muncul sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nanti untuk proses ini, nah ini tetap aja ya Mas ya, yang tadi teman-teman mungkin terlewat, ini kan insert ya, yang untuk yang katakanlah NIM mahasiswa pertama, ini 75, ini 75 aja. Kita nggak otak-atik ya, 75 tetap itu. Kemudian masih sama kok ininya tadi ya. Jadi masih proses ini sama. Nanti yang kita pengen update karena 75 kan posisinya sudah di atas ini ya. Di atas 70 tadi ya. Jadi sudah memenuhi ya. Yang berkasus kan ini ya. Di mana 55 sudah ya. Nah, kalau 55 ini tadi kita update ya, yang berkasus kan di 55 diupdate menjadi nilai 100 ya. Nah, yang kita fokuskan di situ ya, update nilainya menjadi 100 ini ya. Nah, di situ sih teman-teman. Jadi yang 75 ini nggak usah diotak-atik aja, tapi kalau tadi ada yang 0 ya, diisikan ya sebaiknya ya untuk 75-nya. Tapi ini untuk praktik aja sih, untuk latihan aja gitu. Itu 75 aja Mas, diisikan aja sama tetap. Tadi ada yang 0 ya, saya malah nggak begitu memperhatikan sih. Ada yang 0 ya, ininya ikutin aja, di-copy aja ininya, nilainya. Jadi dari insert ini sebenarnya di-copy aja, kemudian di sini ya, ini insert juga sama, baru operasi ini dijalankan ya, yang apa namanya,
update ini dijalankan nanti pasti value-nya ini, teman-teman, nilainya 100 tidak. Nah, karena posisi 100 tidak, kita tadi memberikan solusi ya dari pertanyaan ini dengan menawarkan satu trigger baru. Nah, terserah teman-teman namanya apa, sama triggernya, sama persis dengan trigger ini, hanya saja kita ubah. Tadi ya, katakanlah kita kan akan melakukan proses ini tadi, update ya. Nah, kemudian tadi ya, inisiatif teman kita, bagaimana kita ubah trigger ini bukan lagi before insert, tapi before update ya. Untuk menyesuaikan ya ketika dilakukan tadi ya, setelah diupdate nanti datanya 100 tadi akan berubah gitu ya teman-teman ya. Itu. Sama sih teman-teman untuk ininya prosesnya. Bentuknya nol gimana Mas? Saya agak bingung tadi. Ada yang ini dikosongi atau gimana? Tadi. Untuk Mas Simon tadi. Tidak ada sih Bu, cuman dari Kosong awal atau gimana? ya Kosong atau nol, gimana? tulisannya nol statusnya. Coba. Boleh share screen nggak apa-apa? Ya, Bu. Gimana? Statusnya nol. Nggak ada ininya, nilainya atau gimana? Cara share screen gimana? Belum ini, masih proses kayaknya. Sebentar Bu. Nggak apa-apa, nggak apa. Nol ya? Wah, nggak bisa. Apakah sudah kelihatan Bu? Iya. Di Nah, sini begini Bu statusnya dia nol. tampilannya. Kelewatan. Yang di atas coba deh. Tadi inputnya gimana? 0 kosong ya? Di atas coba. Waktu input pertama kali. Ini Bu. 75. Ini ya. 75 ya. Kemudian ini statusnya mana? 175. Oke. Oh ini 0 ya. Coba di atas deh coba. Before update ya. Saya langsung mencoba dari Sirama sih Bu. Langsung ke before update. Oh, before update. Karena ini kalau before langsung. update kan kita dari insert dulu. Nah itu missingnya di situ deh kayaknya. Benar. Missingnya di situ. Tadi mungkin, bentar. Kita tadi diawali kan dari ini dulu ya. Jadi Before insert. gini, Mas. Before insert dulu. Jadi Mas Simon kelewatan di situ deh stepnya. Jadi gini Mas, kita ke before insert dulu sebentar. Di saya langsung ke update malahan kayaknya. Bentar. Jadi step by stepnya itu dari before insert dulu, baru dilakukan proses updatingnya. Jadi ini dulu ya. Jadi kita pakainya ini. Tadi saya mana tadi? Triggers. Nah, before insert dulu sih Mas, nanti baru di-update. Jadi missingnya di situ. Jadi jangan langsung update dulu. Jadi bikin trigger dulu pertama. Nah, di sini ya makanya kenapa dia 0 ya. Jadi ini dulu deh. Jadi tadi kita pakai ini ya, pertama teman-teman bikin dulu trigger pertama ya. Trigger pertama ini teman-teman pakainya ini ya, eventnya yang insert, before insert dulu. Kan step by step urutannya. Nah, kita before insert dulu, baru tadi ya kita inputkan insert dulu. Gitu. Kalau insert nanti kan dia by default statusnya nanti untuk langsung keluar. Karena dia kan ini ya, si trigger, itu kan kalau secara struktural tadi kan dia setelah proses ini ya, insert ya. Karena kalau di sini kita mainnya kan makanya di sini keluarnya 0 kan. Karena di sini kan dia mintanya update. Kalau di Mas Simon kan tulisannya ini ya, before update. Padahal operasi si trigger tadi berjalan, ini mintanya berarti update. Padahal operasi yang kita lakukan adalah insert. Maka di sini kan dia 0, kosong. Nggak ada ininya.
nggak ada value-nya untuk status. Karena kebetulan ini ya trigger pertama ya. Jadi trigger pertama itu before insert dulu, baru diinsertkan. Jadi kita tes apa namanya si trigger tadi dengan melakukan insert. Nah, nanti baru si status itu keluar. Karena si apa namanya trigger ini nanti akan mengisi status tadi. Nah, si trigger tadi akan mengupdate status dengan status baru ya, yang sudah terupdate berdasarkan nilainya gitu. Coba deh dilihat dulu di localhost PHP admin. Jadi pertama tuh insert dulu deh. Nah, ini nanti mungkin missingnya gitu ya, nanti bisa dicoba lagi nanti nggak apa-apa. Jadi pertama di before insert dulu, kemudian di insert dulu datanya nanti. Baru setelah itu dilakukan insert kan nanti kita dapat tuh data yang ini ya, apa namanya, data hasil insertan kita, baru teman-teman nanti di apa namanya, lakukan proses update. Nah, proses update nanti kan kita ngetes tuh. Apakah ketika si insert tadi ya, kita eventnya insert, terus kita ganti update, itu apakah si trigger itu masih berjalan? Buktinya tadi kita tes tidak ya. Karena si apa nilai dari 55 tadi masih berstatus tidak. Nah, kemudian kita pakai lagi nih cara penyelesaiannya dengan menambahkan satu trigger baru. Misalkan TR status 2. Nanti baru deh Mas Simon bikin itu before yang update. Baru nanti setelah proses update dia akan mengupdate nilainya. Itu yang tadi ya lulus. Nah, ini kayaknya missingnya di situ Mas. Ini ini ya, bukan kayaknya tapi memang iya sih, maaf ya. Jadi ini ya, missingnya di situ ya. Tadi before insert dulu. Makanya di sini nulnya kan kosong. Karena di sini posisinya kan before update. Sedangkan di sini operasi apa namanya yang dilakukan adalah insert. Jadi tidak relevan kan dia masih nul. Gitu. Jadi nggak boleh langsung melompat gitu ya, Bu? Nggak bisa, Mas. Karena dia cuma bisa satu. Kita tahu kan tadi kalau di MySQL cuma bisa mengcover satu ya. Nah, itu nggak bisa kalau misalkan untuk langsung ini ya, apa namanya update gitu ya, tiba-tiba diupdate. Diupdate sih bisa ya, lulus gitu. Cuma nanti kalau di input yang tadi ya, nilai, boleh sih nanti ini ya, untuk update berarti langsung ke update ini nanti. Berarti ini kalau kayak gini, langsung bikin trigger untuk update. Jadi setiap kali update, nanti nilainya otomatis ya, langsung. Nah, di sini sedangkan setiap kali insert kan ini belum isinya nol kan akhirnya. Karena posisinya dia kan nggak punya trigger insert. Nah, makanya isinya nol. Ini kan yang keisi bener ya ini ya, langsung ya. Untuk yang di bawah mungkin teman-teman bisa lihat ya. Untuk 100 ini bener ya, langsung lulus. Karena posisinya tadi dia kan Mas Simon udah bikinin trigger untuk update. Jadi tercover untuk poin yang update-nya. Sedangkan untuk proses insert ini kenapa posisi statusnya tulisannya nol ya? Karena di sini kan si Mas Simon belum bikin trigger insert ya. Baru bikin satu kan ya triggernya Mas Simon? Iya, Bu. Iya bukan? Iya kan ya? Iya, baru Bikin satu, satu Bu. kan ya? Coba cek localhost PHP admin deh. Kalau mau lihat, sebenarnya di sini juga bisa teman-teman. Kalau mau ngeliatin triggers pakai show triggers bisa. Show triggers boleh tuh. Nanti kelihatan di bawahnya. Show triggers tapi pakai S ya, triggers gitu. Ini ya, Bu. Triggersnya kan trigger ya, double ini bukan? Ada G-nya double. Trigger, double G. Gers, G, S pakai S belakangnya. Nah ini ya, ini triggersnya yang dibuat baru ini ya. Baru ini ya, update ya, eventnya update untuk ini ya, bikin ya. Nah, berarti untuk insert belum nih. Nah, itu baru dibuat satu. Nah, kalau kayak gitu makanya kenapa ketika Mas Simon melakukan insert ya, untuk nilai 75 ini value-nya pasti akan nol. Karena dia belum punya belum punya trigger ya, untuk menandai proses insert-nya gitu. Makanya kita tadi mengakomodir karena apa namanya di MySQL nggak bisa tadi ya teman-teman ya kayak IBM ya pakai or. Jadi kita bikin lagi solusinya, bikin trigger untuk insertnya gitu. Jadi butuh 2 trigger teman-teman untuk kasus yang kedua. Jadi tidak hanya 1 trigger gitu. Itu ya Mas ya. Jadi kenapa 0 gitu ya? Karena tadi kita baru bikin untuk yang update-nya. Berarti masih kurang 1 ya yang untuk proses insert gitu. Nah, jadi makanya si ini tadi apa ke nol ya, ke nol ya. Jadi bikin dulu nih, bikin dulu deh, bikin dulu trigger baru
yang namanya update. Nah, update insert ya. Namanya beda deh, jangan TR status. TR status 2 misalkan gitu. Jadi jangan samaan kalau bisa. Nanti ganti nggak ya? Coba deh dilihat di ininya. Takutnya ganti saya. Atau ini, nah kalau ini ganti deh. Kalau ini ganti ya berarti ya, karena namanya sama. Nah ini kan udah replace TR status ya, berarti kalau kayak gini berarti ganti. Kalau ganti berarti nanti kayaknya coba deh dilihat dulu hasil ininya, selectnya. Yang keluar apa nih teman-teman? Masih lulus juga ya? Karena Iya, Bu. dia tadi kan empty. Coba deh Mas, insertin lagi satu nilai. 78 misalkan. Insert baru. Insert data baru. 78 misalkan. Coba yang nggak jauh dari 70. Buat ngetes aja insertnya. Yang ini. Sebentar, Bu. Insert into. Copy aja boleh. Copy aja boleh, tapi nomornya biar beda kali ya tadi. Insert aja dulu. Insert, kemudian into nilai. Itu kasih NIM-nya beda kali ya. Nanti daripada ini. NIM-nya beda aja. NIM-nya kasih misalkan 1111 aja semuanya. Tadi nggak ada batasan kan ya? Ya. Misalkan 78. Coba. Kemudian ditutup. Nah, coba deh ditampilkan untuk select-nya. Nah, itu ya Mas ya. Sudah terupdate ya yang kita bikin baru. Jangan dilihat yang 75-nya. Karena 75 yang 0 itu posisinya Mas Simon belum ada ininya. Belum ada trigger untuk insert. Nah, yang baru udah masuk ya. Ini ya yang 78. Berarti posisi untuk insertnya sudah bisa ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bingung nggak? Enggak, Bu. Masih bingung nggak? Masih bingung? Dapat dipahami, Bu. Oh ya syukurlah. Gitu ya Mas ya. Jadi gitu. Ini ya. Jadi testing kita sukses ya untuk trigger Mas ini Mas Simon. Yang kedua untuk TR statusnya before insert. Tapi kalau saran saya ini ya mungkin untuk teman-teman dan kita semua, kalau mungkin amannya teman-teman bikin trigger baru aja kali ya. Jadi nanti kalau misalkan ada proses baru, teman-teman udah terakomodir. Berhubung di MySQL itu kan tidak mengakomodir untuk ini ya, kita multiple apa tadi yang di IBM ya, multiple event ya. Jadi kasih nama aja ya, nanti misalkan bikin trigger baru, misalkan trigger 1 atau trigger 2 gitu ya, TR 112 gitu ya. Atau kasih nama sesuai namanya. Boleh kayak teman kita tadi ya, misalkan TR status update gitu ya, gitu. Jadi biar nanti kalau misalkan teman-teman melakukan, katakanlah ini kan habis melakukan before insert, tiba-tiba mau ngelakuin update. Nah, itu nanti update-nya pasti mati karena posisinya tadi kan statusnya yang TR status isinya before insert. Karena cuma bisa satu, teman-teman. Nah, dari itulah saran saya kayak dari beberapa kali kelas ya, ini udah kelas kedua kalau nggak salah untuk trigger, saran saya kita pakai aja nama triggernya beda ya. Jadi biar teman-teman nggak harus ngeganti-ngeganti mulu. Jadi kan udah ada triggernya tuh. Ketika teman-teman ngelakuin insert, nanti udah otomatis. Kalau kayak gini posisinya nanti kalau ngeganti nama ya, misalkan TR statusnya masih sama, nanti teman-teman melakukan update, nah nanti nilainya masih belum terupdate untuk misalkan tadi ya, kayak tadi nilainya kurang misalkan ya, 100 harusnya ini belum memenuhi juga ya, bisa aja gitu ya. Jadi untuk mengakomodir hal-hal seperti itu, saya sarankan mungkin dari pembelajaran kita bahwa kita bikin aja trigger dengan nama yang berbeda ya gitu untuk mengakomodir hal ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi si trigger itu cara kerjanya nanti akan bersamaan ya teman-teman ya. Dengan salah satu sintak apakah insert ataukah update. Nah tergantung nanti teman-teman ngesetnya. Kebetulan di kasus teman-teman kita tadi, nah ini ya tadi ya, posisinya langsung ke bikin trigger untuk before update. Nah sedangkan kita mau ngetes insertnya. Nah tentunya kalau insertnya udah tadi-tadi kan belum masuk. Nah oleh karena itu untuk melihat trigger sudah berfungsi atau belum, kita cobakan dengan buat trigger lagi ya. Katakanlah untuk insert. Nah ini ya testingnya berhasil ya untuk yang nilai 78. Nah gitu ya Mas ya mungkin penjelasannya. Gak apa-apa pelan-pelan nanti sambil dipahami. Nanti emang agak kalau saya pribadi ya jujur ya, even sebagai dosen pun saya juga agak ini teman-teman agak
complicated ya untuk trigger ya. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa teman-teman untuk memahaminya. Nanti silahkan ya dari ini ya, tadi apa namanya, 2 kondisional lulus dan tidak lulus, teman-teman modified ya untuk spesifikasi apa nilai A, B, C sampai E tadi ya. Nah itu bisa dimodified aja dari situ biar lebih cepat. Oke, semoga cukup jelas ya Mas Simon, gimana? Baik Bu, terima kasih jawabannya. Saya Oh stop iya, sharing ya Bu. sama-sama ya. Ya, terima kasih ya sudah dikonfirmasi. Kalau misalkan ada yang dikonfirmasi belum jelas dan sebagainya, silakan ya teman-teman yang mumpung ada kelasnya. Oke, dari teman-teman yang lain bagaimana? Ada masalah tidak? Kalau tidak ada berarti aman. Silakan ya teman-teman ya. Berhubung karena kita tidak di lab, jadi kadang-kadang silakan ya. Kan saya nggak bisa lihat screen teman-teman ya. Jadi share screen ya kadang-kadang, maaf ya. Saya lebih prefer teman-teman nanti share screen ya. Kadang-kadang teman-teman present gitu ya teman-teman. Dan bahkan kadang-kadang saya ini teman-teman bukan kelas programming tapi ada teman-teman kalian di FEB itu kan ini juga apa? Ya kayak teman-teman bikin if juga, tapi bikin if-nya pakai Excel gitu ya. Nah, biasanya saya suruh teman-teman untuk share screen. Karena kalau misalkan online gitu, sayanya juga bingung. Kadang ini yang dimaksud kayak gimana gitu ya. Jadi agak ini ya, sulit untuk ininya. Oke, demikian teman-teman. Ada yang ingin dikonfirmasi dulu sebelum saya ini closing? Silahkan ya, saya minta tolong untuk yang bisa open kamera. Bisa open kamera dulu untuk dokumentasi. Teman-teman, silahkan. Saya tunggu dulu untuk dokumentasi ya. Silahkan yang bisa open kamera dulu. Tapi nggak mengharuskan teman-teman. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa-bisa saja. Oke, saya tunggu dulu teman-teman. Boleh merapikan ini dulu. Apa namanya? Rambut dan sebagainya. Silahkan. Oke. Yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kitanya belum bisa tatap muka ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, jaga kondisi. Oke, saya tunggu. Masih ada yang ingin join untuk open kamera? Silahkan teman-teman. Sudah? Oke, saya hitung mundur ya. Untuk slide 1, silahkan bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Kayak bebas aja teman-teman. Ya, terima kasih. Untuk slide 1, saya save dulu. Silakan untuk slide 2. Bentar ya. Untuk slide 2, silakan teman-teman. Slide 2 cukup banyak juga. Silakan teman-teman. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih ya. Silakan kalau mau off cam. Maaf ya teman-teman ya. Jadinya ini ya, kalau di kelas saya mungkin jatuhnya agak lama. Karena kita biar step by step bareng-bareng. Nanti nggak apa-apa, mungkin masih misalkan bermasalah, bisa saling share antar teman, bisa saling ini ya, membantu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya untuk koreksi yang tugas kemarin belum selesai ya teman-teman ya. Karena kemarin saya juga, teman-teman mungkin libur, sayanya juga nggak libur. Jadi masih mengerjakan tugas saya, PR saya ya, ada project itu. Jadi mohon maaf kemarin, jadi belum sempat ngecekin tugas teman-teman, tapi insya Allah moga-moga segera ya nanti bisa kita sembari bahas di pertemuan Zoom ini ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf nih sampai jam 5. Besok mungkin kalau lebih awal kita sholat dulu ya, biar nggak nanggung gitu ya. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Mungkin kalau misalkan saya dalam penyampaian ada kekurangan ya atau salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau ini nggak apa-apa teman-teman, di japri atau ini aja nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya close ya kelasnya. Terima kasih.